Perkembangan teknologi membuat manusia dapat merasakan berbagai kemudahan dan kecanggihan dalam kehidupan sehari-hari. Kini, kemajuan teknologi yang begitu cepat turut menghadirkan virtual reality atau VR. Virtual reality merupakan teknologi yang memungkinkan seseorang melakukan suatu simulasi terhadap suatu objek nyata dengan menggunakan komputer yang mampu membangkitkan suasana 3 dimensi sehingga membuat pemakai seolah-olah terlibat secara fisik. Perangkat VR mampu melibatkan berbagai indera manusia dan menghadirkan sensasi yang nyata dari dunia virtual yang ditampilkan. Di bidang pendidikan, VR sudah mulai digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Beberapa negara seperti Vietnam, Jepang, dan Cina pun telah menggunakan VR dalam dunia pendidikan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Milea Lab, virtual reality memiliki beberapa manfaat kepada peserta didik. Di antaranya, virtual reality mampu meningkatkan daya pemahaman, daya analitis, dan daya ingat peserta didik. Selain itu, virtual reality juga diyakini mampu meningkatkan daya imajinasi, berpikir kritis dan kreatif pada peserta didik, sehingga peserta didik mampu mendapatkan banyak pengaruh baik dari virtual reality atau VR. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 5.144 kasus baru di Indonesia. Sejak awal kehadiran pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan bagi sekolah maupun perguruan tinggi untuk menerapkan metode pembelajaran secara daring untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Pada bulan Maret 2020, Program Studi Higiene Gigi atau PSHG Fakultas Kedokteran Gigi UGM pun turut memberlakukan kuliah secara daring. Selama pandemi, pembelajaran online dilaksanakan secara sinkron menggunakan Zoom, Webex, maupun Google Meet, dan secara asinkron menggunakan Learning Management System di Universitas Gadjah Mada, yaitu ELO. Perubahan metode pembelajaran secara tatap muka yang berubah menjadi virtual melalui kuliah online juga menghadirkan berbagai tantangan bagi mahasiswa dan dosen. Kendala perkuliahan daring selama pandemi ini adalah keterbatasan dalam pengembangan aspek psikomotor, contohnya praktikum. Contoh lain adalah mahasiswa tidak bisa melihat, menyentuh, merasakan, mengamati perubahan secara langsung, dan biasanya digantikan oleh gambar, foto, video, maupun skenario kasus. Kendala yang saya rasakan selama perkuliahan daring ini kurang lebih dalam waktu 1,5 tahun ini jelas berbeda. Untuk perkuliahan sendiri, beberapa kendala yang mungkin saya dan teman-teman rasakan. Yang pertama, jaringan internet yang tidak stabil, sehingga pada saat perkuliahan menjadi tidak lancar. Yang kedua, adanya delay atau lag pada perangkat, sehingga pada saat perkuliahan juga tidak bisa mengikuti dengan baik. Kemudian kondisi lingkungan sekitar yang mengganggu, biasanya ada noise pada saat perkuliahan sehingga tidak memberikan fokus kepada kami pada saat kuliah. Kemudian terkait dengan praktikum sendiri secara daring, untuk praktikum antar teman yang biasanya kami lakukan secara luring dan ini kami lakukan secara daring, itu sangat berbeda karena kami tidak bisa memberikan feedback antar teman secara langsung bagaimana hasilnya. Namun kami pada saat daring hanya memberikan seperti alasan menggunakan Meet atau menggunakan Zoom, dan itu menurut kami kurang efektif karena hasil yang didapat dari kami juga sebenarnya kurang maksimal seperti itu. Untuk mengatasi kendala dalam pembelajaran jarak jauh, PT Arutala Digital Inovasi telah mengembangkan produk berbasis teknologi virtual reality yang dapat mendorong proses pembelajaran daring lebih efektif. Perkenalkan, nama saya Indra Haryadi. Saya adalah CEO dari PT Arutala Digital Inovasi. PT Arutala Digital Inovasi adalah sebuah perusahaan teknologi yang kami fokus mengeksplorasi, mengembangkan, dan memasarkan produk-produk digital yang
berbasiskan teknologi imersif. Teknologi imersif itu apa? Teknologi imersif adalah sebuah teknologi yang fokus di upaya mendekatkan manusia dengan objek digital. Jadi saat ini ada 3 bagian besar dari teknologi imersif. Yang pertama adalah augmented reality, yang mungkin teman-teman sering gunakan dengan katakan menggunakan Instagram, filter, semacam itu. Dan juga ada virtual reality yang bisa diakses dengan menggunakan device seperti ini, head mounted display. Kalau ini adalah dari Oculus, dimana kalau dengan menggunakan VR ini kita bisa masuk ke dunia lain. Dan kalau menggunakan AR atau augmented reality, itu kita bisa membawa objek 3 dimensi atau objek digital ke dunia kita. Dan ada lagi satu lagi cabang, yaitu mixed reality, yang mana kita menggabungkan antara virtual reality dengan augmented reality. Dilansir dari kompas.com, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM telah melakukan kolaborasi bersama PT Arutala Digital Inovasi dengan mengembangkan Bathing Patient VR, yaitu sebuah produk berbasis teknologi VR untuk kebutuhan simulasi memandikan pasien yang bisa dipakai mahasiswa. Teknologi ini digunakan untuk membantu dan melatih calon perawat dalam memahami prosedur memandikan pasien dengan menampilkan simulasi yang menyerupai kondisi di rumah sakit yang sebenarnya. Kami sama-sama baru pertama kali gitu ya. Kebetulan bagi Arutala ini adalah pertama kalinya kami mengerjakan materi pembelajaran atau tools pembelajaran yang untuk dunia kesehatan. Kalau sebelumnya kami lebih banyak mengerjakan materi-materi modul pembelajaran yang berbasiskan engineering dan juga mechanical. Nah, sekarang kita belajar untuk di kesehatan gitu. Jadi di sana kami banyak hal yang kami baru tahu gitu, karena memang baru pertama kali ya, dan ternyata cukup kompleks juga gitu. On the other hand, teman-teman dari FKKMK UGM juga dalam hal ini Departemen Keperawatan juga sepertinya juga ini pertama kali untuk membuat konten yang berbasiskan VR. Juga mereka pun juga tentunya baru mengerti opportunity maupun boundaries yang ada ketika mengembangkan produk VR. Jadi in short sih kita sama-sama baru tahu, sama-sama baru kenal, tapi ya alhamdulillah yang kami syukuri adalah prosesnya berjalan cukup lancar sehingga apa yang sudah kami targetkan itu bisa deliver on time, dan juga kita juga berhasil melakukan teknologi advancement ya dari sisi kami selaku developers untuk bisa menyajikan materi pembelajaran yang tadi berbasiskan multiplayer gitu. Jadi kebetulan produk yang kami buat itu sudah bisa mengenable dosen yang dalam hal ini perawat untuk bisa bertemu semacam bertatap muka di ruangan UGD gitu, bisa dengan langsung melihat nursesnya atau calon perawat melakukan praktikum tanpa mereka harus berada di areal rumah sakit yang kalau kita tahu sendiri saat ini mungkin ada resiko penularan COVID ya gitu. Jadi mereka bisa melakukan proses praktikum itu dengan cukup aman dan tidak lagi terbatasi oleh ruang dan waktu. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa teknologi VR merupakan suatu teknologi yang berpotensi akan berkembang pesat di Indonesia. Perkembangan teknologi VR di Indonesia ini bisa dikatakan kalau saat ini memang kita masih di era yang sangat-sangat baru ya. Jadi kalau mengacu ke lonceng adopsi inovasinya siapa itu saya agak lupa, produk-produk inovasi itu selalu dimulai dari diadopsi oleh innovatorsnya itu sendiri, kemudian nanti akan ada early adapters, kemudian ada mass adapters, sampai akhirnya ada laggards. Nah, di Indonesia saat ini bisa dikatakan virtual reality ini masih di stage-nya innovators dan juga early adapters. Jadi masih belum begitu banyak orang yang jangankan menggunakan, mungkin tahu itu mungkin juga masih dikit gitu.
Cuma kami sangat-sangat yakin sih bahwasanya dalam beberapa tahun ke depan itu akan semakin banyak orang yang mulai melirik, melihat, dan bahkan mungkin sudah menggunakan gitu ya, dan merasakan manfaat dari teknologi VR itu sendiri. Karena apalagi dengan adanya pandemi, teknologi VR ini bisa menjadi salah satu alternatif solusi untuk bisa menyelesaikan beberapa permasalahan. Contoh, melakukan proses pembelajaran jarak jauh yang membutuhkan engagement dan praktikum gitu. Nah, itu bisa sangat dengan mudah dilakukan oleh teknologi VR gitu. Dalam pengembangan VR terdapat beberapa prosedur atau tahapan yang harus dilalui. Prosedur pembuatan VR ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin prosedur pembuatan VR ini mungkin nggak beda jauh dengan prosedur pembuatan aplikasi atau produk-produk digital yang lain gitu. Kalau secara garis besar itu kita bagi 3 step utama. Yang pertama itu adalah step untuk concepting, yaitu di situ kita biasanya menggali problem apa sih yang sebenarnya mau disolusikan dengan produk VR yang dibuat gitu. Kemudian aim-nya apa? Kemudian bagaimana kita bisa mengukur kesuksesan dari produk yang kita buat. Itu biasanya di depan. Di proses concepting ini pun biasanya kami akan membuat yang kita sebut dengan virtual experience document, di mana di situ kalau ibarat kata kita mau bikin rumah nih, di situ kita menunjukkan denahnya seperti apa, bentuk rumahnya seperti apa. Jadi detail bentuk akhir dari produk VR yang dibuat itu seperti apa, itu di virtual experience document. Setelah itu selesai, kita masuk ke step kedua, yaitu development. Di step development itu kita ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama itu karena memang virtual reality itu adalah sebuah dunia digital ya, yang mana di situ ada aset-aset digital. Misalkan kita membuat dunia seperti ini nih, berarti harus ada meja digitalnya, harus ada head mounted display digital, kursi digital, dan lain-lain. Itu semua harus dibuat dulu. Di situ adalah step untuk 3D asset development. Kemudian selain itu juga kita biasanya ada untuk pembuatan sound engineering, yaitu untuk memastikan kalau misalkan di situ ada suara-suara itu memang sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah application development. Application development ini dilakukan untuk menyatukan semua aset tersebut supaya pada akhirnya kita bisa mempresentasikan sebuah environment digital yang mana di situ orang bisa berinteraksi dan bisa melakukan kegiatan yang ingin mereka lakukan di dalamnya. Nah, setelah proses development selesai, kita masuk ke step terakhir, yaitu deployment. Di deployment biasanya kami melakukan quality assurance. Kita memastikan nih bahwasanya semua fitur, fungsi, reaksi, feedback, experience yang dirasakan oleh user itu sesuai dengan apa yang sudah kita rancang tadi di depan. Jadi kurang lebih tadi ada 3. Yang pertama adalah concepting, yang kedua adalah development, dan yang terakhir adalah deployment. Meskipun telah menunjukkan potensi yang besar, teknologi VR juga mengalami beragam tantangan. Ini mungkin berkaitan sama tadi ya, terkait dengan karena memang saat ini di Indonesia itu memang stage-nya itu masih baru-baru di awal. Jadi kalau kami lihat ada 3 tantangan besar untuk adopsi VR di dunia pendidikan. Yang pertama itu adalah terkait awareness-nya dulu ini. Mungkin karena saat ini memang belum banyak yang tahu tentang potensi VR untuk bisa menjadi alat pembantu pendidikan, itu jadi saat ini ya belum banyak yang melihat VR ini menjadi opsi solusi lah gitu. Mungkin saat ini kebanyakan kalau kita ngomongin media pembelajaran pendidikan mungkin akan berbasiskan platform yang lainnya, platform mobile, platform desktop gitu kan. Tapi masih sangat jarang yang disajikan dalam bentuk VR. Permasalahan kedua adalah terkait dengan, atau challenge kedua ini terkait dengan teknologi boundaries gitu. Jadi karena memang VR ini masih termasuk dalam 4 frontier teknologi di era ini,
ada blockchain, ada big data, dan VR ini salah satunya gitu. Jadi secara teknologi sendiri sebenarnya teknologi VR ini kurang lebih kayak teknologi Android tapi di era tahun 2008 gitu. Terus challenge yang terakhir adalah terkait dengan adopsi device-nya sendiri gitu ya. Mungkin kalau saat ini hampir bisa dipastikan semua orang sudah menggunakan device Android atau smartphone gitu kan. Tapi sangat jarang, masih sangat sedikit yang memiliki device Oculus atau device VR yang lain gitu. Nah, harapan kami pastinya moving forward harga device ini bisa jauh lebih affordable dan orang bisa juga mendapatkan akses ke device VR dengan mudah, sehingga ke depan harusnya pengadaan terhadap device VR itu sendiri itu menjadi lebih mudah dan lebih affordable lagi. Dari hasil pencarian informasi secara mendalam, teknologi VR berpeluang menjadi solusi agar perkuliahan dan praktikum dapat berjalan lebih efektif. Teknologi virtual reality diharapkan bisa digunakan dalam praktikum di program studi Higienik Gigi karena akan memberikan pengalaman baru untuk mahasiswa. Selama ini praktikum mendudukkan klien itu dilakukan secara langsung di kursi gigi. Biasanya dilakukan antar teman atau antar mahasiswa. Kalau saya itu bisa berandai-andai, penerapan teknologi virtual reality ini dapat dilakukan salah satunya dalam materi mendudukkan klien di kursi gigi. Terlebih untuk klien-klien dengan penyakit sistemik. Penyakit sistemik adalah gejala penyakit pada salah satu atau banyak organ yang berkaitan dengan sistem metabolisme tubuh di manusia. Klien dengan penyakit sistemik contohnya adalah penyakit kardiovaskuler. Melalui teknologi virtual reality, mahasiswa dapat melakukan simulasi mendudukkan klien ke kursi gigi dengan cara contohnya mencoba memposisikan kursi gigi sesuai dengan kondisi klien, terutama kalau klien tersebut memiliki penyakit kardiovaskuler. Karena klien dengan penyakit kardiovaskuler itu harus menghindari posisi supinasi saat mendudukkan ke kursi gigi. Kemudian saya berandai-andai juga kalau itu menggunakan teknologi virtual reality, mahasiswa juga bisa mengatur tombol dental unit untuk menyesuaikan kondisi klien. Praktikum di dunia kedokteran gigi, nah ini menarik nih. Kita kalau kita mau mengeksplor ya dunia kedokteran, apalagi mungkin kedokteran gigi gitu mungkin ya, specifically kedokteran gigi. Bagi kami sendiri sih ada banyak yang kayaknya bisa dieksplor yang itu bisa memberikan benefit atau mungkin menyelesaikan masalah yang mungkin selama ini itu ada gitu. Karena saya memang bukan dari kedokteran gigi, maka saya akan memberikan sudut pandang saya yang dari sudut pandang awam tapi dari sudut pandang juga pelaku teknologinya itu sendiri. Dari saya sih mungkin ada 3 hal ya yang mungkin bisa kita eksplor nih. Yang pertama, katakan yang itu terkait dengan anatominya gitu, mungkin anatomi gigi gitu ya. Yang lain yang juga mungkin bisa kita eksplor ini terkait dengan prosedur ya. Jadi misalkan prosedur untuk scaling gigi atau prosedur untuk operasi gigi, atau mungkin yang lebih simpel, nggak usah yang kalau itu mungkin sudah sangat-sangat rigid dan prosedurnya harus benar-benar pas gitu ya. Mungkin hal yang lebih simpel adalah prosedur bagaimana cara membuat pasien nyaman ketika mereka masuk ke dalam ruangan dentis gitu kan, terkait dengan hospitality-nya, terkait dengan apa yang perlu dilakukan sebelum pasien menjalani proses pemeriksaan, apa yang perlu dilakukan setelah pasien menjalani proses pemeriksaan, itu juga bisa dilatih berulang kali dengan menggunakan teknologi VR. Teknologi VR yang dapat membawa mahasiswa masuk ke dalam suasana nyata secara virtual, kemudian membawa harapan baru bagi proses pembelajaran dan praktikum dalam dunia kedokteran gigi. Kita akan melihat dari yang pertama problem yang mau di-solve itu apa,
kemudian untuk nge-solve problem ini, itu opsi-opsi yang saat ini itu ada itu apa aja. Nah, dari situ mungkin dari kami bisa memberikan opsi sekaligus batasan-batasan terhadap opsi tersebut gitu. Karena seperti yang mungkin tadi sudah sempat saya sampaikan, karena memang teknologi ini masih teknologi yang sangat baru, ini masih akan sangat berkembang luar biasa di masa depan. Salah satu challenge-nya adalah teknologi ini boundariesnya juga masih cukup banyak gitu kan. Mungkin salah satu contoh yang bisa saya sampaikan, misalkan gini, ketika kita melakukan sebuah aktivitas nih, misalkan kita mau menjahit, saya nggak tahu di gigi itu ada jahitan atau enggak gitu ya, tapi kan ada bentuk apa ya, bentuk tangan tertentu gitu yang ya harus seperti itu gitu, misalkan cara memegang pinset atau apa gitu kan. Nah, sayangnya ketika kita ngomongin VR saat ini, keberadaan tangan ini masih harus dipetakan dalam bentuk ini apa namanya, joystick ya. Yang mana di sini ada tombolnya tuh cuma satu di depan, dua di bawah sini, terus di bagian sini ada sekitar 2 tombol plus ada joysticknya. Nah, ini membuat aktivitas yang berbasiskan finger di dalam Oculus atau di dalam VR itu bakal terbatas di pointing, jadi kita menunjuk ke suatu tempat, kemudian touching atau triggering gitu, kayak nembak itu masih bisa, kemudian grabbing biasanya menggunakan tombol ini. Jadi masih belum bisa, kalau bahasa Jawanya itu mincuk, itu masih belum bisa gitu, yang menjepit dengan 2 jari atau harus di tengah kayak gini. Nah, itu masih ada batasannya. Itu contoh salah satu batasannya. Nah, makanya di situ perlu diskusi yang cukup rigid untuk bisa menyatukan dua dunia ini. Kami yang mungkin memahami cara terkait teknologi dan pengembangan, dan tentunya dari rekan-rekan dari Fakultas Kedokteran Gigi yang sangat paham terhadap materi dan problem yang saat itu dihadapi seperti apa. Jadi ketika itu sudah ketemu nih, proses ke belakangnya jauh lebih mudah gitu. Kalau kami percaya dan kami yakin sih, jadi kalau kita lihat sebenarnya VR ini kurang lebih kami percaya ini bakal mirip dengan teknologi Android. Kalau saat ini mungkin masih sedikit orang yang menggunakan, mengadopsi, bahkan mungkin tahu tentang adanya VR, mungkin dalam waktu 5 atau 10 tahun itu akan menjadi sesuatu yang sangat common, di mana setiap orang, setiap rumah, setiap anak itu sudah menggunakan device VR atau teknologi VR untuk melakukan berbagai macam use case yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas sehari-harinya. Jadi dari kami sendiri sih, kami sangat-sangat percaya bahwasanya itu adalah masa depannya bakal seperti itu, termasuk di Indonesia. Nah, tahun 2018 mungkin hanya sedikit orang yang tahu tentang VR. Tahun 2019 ketika Facebook mengeluarkan Oculus Quest, yang dia udah nggak pakai nggak pakai kabel, semakin banyak orang yang menggunakan VR gitu, karena memang sensasinya beda banget gitu kan. Nah, dari tahun 2019 ke tahun 2020 perkembangannya itu sangat-sangat signifikan dan sangat-sangat cepat. VR yang mungkin ini teman-teman bisa lihat, jadi ini VR Oculus 1 di launching tahun 2019. Harganya kurang lebih sekitar 10 jutaan lah ya, 10-12 juta. Bandingkan dengan VR Oculus 2 yang mana ini di launching di tahun 2020 kemarin, harga di pasarannya sekarang di angka 5-6 juta. Kami cukup yakin mungkin dalam waktu 2-3 tahun VR ini akan menjadi barang yang sangat-sangat affordable. Ketika itu udah affordable dan fungsinya itu juga useful, maka masa depan yang seperti itu kayaknya sangat visible untuk terjadi sih. Meski program studi higiene gigi Fakultas Kedokteran Gigi belum menerapkan model praktikum seutuhnya menggunakan teknologi virtual reality, teknologi ini dapat membawa harapan baru dalam dunia kedokteran gigi dengan memberikan pengalaman dan simulasi yang lebih real bagi mahasiswa.
Nantinya melalui teknologi VR, kami dapat memberikan feedback yang baik kepada klien seperti pada saat kita melakukan praktikum secara luring. Sehingga ini memberikan suatu harapan yang baru bagi saya dan juga teman-teman dalam melaksanakan praktikum secara daring. Dengan optimisme dan manfaat yang dimiliki, teknologi VR berpeluang untuk masuk ke dalam berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk bidang kedokteran gigi. Teknologi VR akan menjadi salah satu teknologi yang berkembang pesat di masa depan.